Salam damai bagi kita semua, sahabat-sahabat GKI Taman Aries. Salam sehat ya. Kembali lagi bersama dengan saya, Irene Kesanteme, di dalam program GKI Taman Aries, yaitu Belajar dari Tokoh Alkitab. Hari ini, tokoh Alkitab yang akan kita pelajari bersama-sama teladannya bernama Zakaria. Ya, Zakaria, sang imam, suami dari Elisabeth, yang minggu lalu baru saja kita perdalam teladan kehidupannya. Ya, hari ini sang suami Zakaria, seorang imam dari keturunan suku Lewi dan juga keturunan imam besar Harun, akan kita telisik lebih jauh bagaimana di dalam kehidupannya ia memaknai penantian akan pengharapannya kepada Allah. Sahabat semua, sebagai imam, kehidupan Zakaria cukup terpandang di mata umum. Di mata masyarakat, Zakaria dan Elisabeth juga dikenal sebagai tokoh lansia yang memang hidupnya baik dan berkenan di hadapan Allah. Mereka memiliki ketaatan yang luar biasa, meskipun kita tahu bersama-sama dari pembahasan-pembahasan Alkitab yang kita baca, Zakaria dan Elisabeth sampai masa tuanya belum punya anak. Tetapi Zakaria dan Elisabeth dikisahkan selalu setia menanti dan berdoa kepada Allah. Sampai suatu saat Zakaria saatnya harus bertugas untuk mempersembahkan korban bakaran kepada Allah di bait suci. Sebagai imam, Zakaria yang bertugas untuk membakar korban persembahan, ia bertemu dengan malaikat Gabriel, utusan Allah. Disinilah kisah ini menjadi semakin menarik. Menariknya bagaimana, sahabat? Di dalam ketaatan dan keberserahan Zakaria kepada Allah bersama-sama dengan istrinya Elisabeth, toh Zakaria dikisahkan di dalam Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-18. Zakaria meragu kepada perkenanan Allah yang disampaikan oleh malaikat Gabriel. Disampaikan di ayat yang ke-18, Zakaria ketika menerima kabar baik, kabar sukacita daripada Allah, ia berkata kepada malaikat, "Bagaimana mungkin ini terjadi sedangkan usiaku dan usia Elisabeth istriku sudah tidak lagi muda?" Kurang lebih begitu dibahasakan ya Bapak Ibu. Dan di situ Zakaria menjadi seolah-olah seperti seorang yang tidak mempercayai bahwa anugerah itu sungguh nyata atas kehidupan dirinya dengan Elisabeth. Menarik, sahabat berita. Dalam kisah ini kita ketahui bahwa meskipun Zakaria di dalam penantiannya tetap percaya penuh kepada Allah dan melayani Allah sebagai imam, faktanya Zakaria ketika menerima pernyataan sukacita daripada Allah, ia tercekat. Dan kemudian ketika mendapat kabar baik dari Allah itu sendiri, seolah-olah ia menjadi seorang yang meragukan jawaban Allah atas doa-doanya. Zakaria menjadi peragu, sampai-sampai harus diproses oleh Tuhan Allah menjadi seorang tunawicara. Lalu, apa yang ia kerjakan selanjutnya? Di sini semakin menarik, Bapak Ibu. Di dalam kisah ini kita ketahui Zakaria tetap menyelesaikan tugasnya sebagai imam sampai masanya berakhir. Dan sampai masa itu, ketika ia menjadi bisu sekalipun, ia
bergegas pulang ke rumah, menyimpan segala perkara yang Allah sampaikan melalui malaikat Gabriel, dan ia mengabarkannya kepada Elisabet. Digarisbawahi, di dalam keraguannya, Zakaria tetap mengabarkan kabar sukacita, mandat sukacita daripada Allah itu kepada Elisabet, meskipun ia menjadi bisu dan di tengah keraguan-raguannya. Zakaria tetap mengerjakan amanat dan kabar bahagia yang Allah percayakan bagi kehidupan mereka. Ya, Bapak Ibu, mengapa Zakaria tetap meneruskan pesan yang ia terima daripada Allah melalui Gabriel? Walaupun Zakaria sendiri meragukan pesan itu, tetapi Zakaria mau untuk mengerjakan amanat Tuhan itu karena Zakaria memegang teguh iman percayanya kepada Tuhan Allah Sang Sumber Rahmat. Zakaria gak sedih karena dia tahu bahwa di dalam penantiannya, bahkan di dalam kebisuannya sekalipun saat itu, Zakaria tahu dan melihat sendiri bahwa Allah Sang Sumber Rahmat itu senantiasa mau melawat umat-umatnya yang mau untuk bersedia taat kepada Allah. Di dalam masa menanti-nantikan sesuatu, Zakaria ia tetap mengerjakan kesempatan kehidupan yang masih Allah percayakan kepada dirinya. Sahabat, di tengah kita berproses untuk menantikan segala harapan dan doa kita yang beragam, tentu kita juga melewati proses beragam rasa, pikiran yang juga tidak menentu. Kadang kita bisa excited, kadang kita menjadi bingung, kadang kita harap-harap cemas, atau mungkin tidak heran juga ada rasa kecewa yang menyelinap di antara hati dan pikiran kita. Lantas apa yang akan kita tempuh selanjutnya, atau yang biasa kita tempuh? Apakah kita akan membiarkan ragam perasaan yang berkecamuk itu menguasai pikiran dan hati kita, serta mengesampingkan iman kita kepada Tuhan? Tentu tidak ya. Saya yakin dan percaya sahabat semua tetap mau seperti Zakaria untuk mengerjakan karya keselamatan daripada Allah, meskipun sahabat-sahabat semua di tengah keraguan. Ya, sahabat, seperti Zakaria di dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-5 sampai 25, lalu dilanjutkan bahkan di ayat yang ke-67. Di sini kita diajak bersama melihat bahwa Zakaria tetap setia menaikkan syukur kepada Allah, dan di tengah penantian-penantian yang boleh ia jalani bersama Elisabet, Zakaria memberikan teladan hidup bahwa ia membiarkan hidupnya dikuasai Roh Kudus, sehingga apa yang ia lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan Allah saja. Nah, saat ini Bapak Ibu sahabat semua yang dikasihi oleh Allah, kiranya melalui sapaan kasih Allah kepada Zakaria yang boleh diberitakan untuk kita renungkan bersama-sama, setiap kita yang mendengar kabar ini boleh belajar bersama, melangkah bersama, dan di dalam hikmat daripada Roh Allah, kita boleh memilih sikap hidup yang diteladankan oleh Zakaria. Ketika meragu, ingatlah teladan Zakaria yang meskipun lama menanti, kemudian menjadi meragu di dalam ketercekatannya, Zakaria tetap mau dipakai dan dimampukan Allah untuk berkarya aktif, taat melangkah di dalam terang Tuhan, dan yang paling penting, teguh menantikan jawaban Tuhan Allah kepadanya meskipun diliputi
oleh beragam pikiran dan perasaan yang tidak menentu. Mari Bapak Ibu, di masa Advent ini ketika kita telah belajar secara garis besar untuk menanti dalam penghayatan akan pengharapan, cinta, sukacita, dan damai sejahtera yang Allah rancang dan berikan bagi kita, kita mau bersama-sama belajar bahwa ketika kita ada di dalam zona penantian, ketika kita ada di dalam zona keraguan, kita boleh kiranya tetap memelihara iman kita kepada Allah Sang Sumber Rahmat. Kita belajar hari ini lewat tokoh Zakaria bahwa di dalam ketidakpastian akan waktu perwujudan harapan kita sekalipun, bagi setiap kita yang mulai meragu, bersama-sama kita boleh sebagai sahabat Allah dikuatkan untuk giat dan taat mengerjakan setiap kesempatan kehidupan yang masih Allah percayakan kepada kita, hingga tepat pada waktu Tuhan yang indah, kita boleh dimampukan bersukacita, bersorak-sorai, dan kita boleh menyaksikan kasih kemurahan Tuhan seperti Zakaria di dalam kehidupan kita. Jadi, mari bersama-sama mengisi setiap waktu penantian kehidupan kita yang masih Tuhan anugerahkan bagi kita. Kita boleh terus mengisinya dengan semangat penuh di dalam kekuatan Roh Kudus yang menaungi hati dan pikiran kita. Mari, ketika meragu, jangan pernah menjadi layu. Semangat terus menantikan kasih karunia Allah bagi kita meskipun di dalam beragam rasa penantian. Tuhan memberkati kita semua dan kiranya kita boleh terus dikuatkan berpengharapan meskipun kita sempat meragu. Amin. Tuhan memberkati kita.